Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Alfa Mumtazah. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana sih sistem ekonomi dan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam muncul dengan diturunkannya Al-Quran dan masa Rasulullah SAW dari mulai akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Oke, langsung aja memasuki materi yang pertama. Terus sistem ekonomi pada masa Rasulullah. Pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian karena mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada masa periode Madinah, Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara dengan ketentuan Al-Quran dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, Allah SWT sebagai penguasa tertinggi. Yang kedua, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia itu atas izin Allah. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan penimbunan atau eksploitasi ekonomi. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Pada awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak memiliki kekayaan apapun. Lalu dengan adanya perang Badar, negara mulai memiliki pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan agar kaum Ansor dapat membantu kaum Muhajirin. Melihat dana kas yang kosong, maka Rasulullah melakukan upaya yang biasa kita sebut dengan kebijakan fiskal. Di antaranya, yang pertama adalah memfungsikan Baitul Mal sebagai pusat pengumpulan kekayaan negara yang sumber utamanya berasal dari khums, zakat, kharaj, dan jizyah. Lalu yang kedua adalah pendapatan nasional dan partisipasi kerja dengan memperkerjakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga adalah kebijakan pajak. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus dengan meminta bantuan pada muslim kaya untuk memberikan pinjaman kepada orang tertentu yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah kebijakan pemasukan dari muslim. Zakat yang terdiri dari binatang ternak, pertanian, buah-buahan, dan logam dari perak dan emas. Yang kedua adalah usar, yakni bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang sekali dalam setahun, terkhusus pada barang yang memiliki nilai lebih dari 200 dirham. Yang selanjutnya adalah wakaf. Selanjutnya adalah nawaib, yaitu pajak dengan jumlah cukup besar yang dikenakan pada muslim kaya raya guna menutupi pengeluaran pada masa darurat. Kebijakan yang keenam, yakni kebijakan pemasukan dari non-muslim, yakni berupa jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan. Dan yang ketujuh adalah kebijakan pengeluaran pemerintahan Islam, yang berupa pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyedia layanan kesejahteraan sosial. Pada masa Rasul, anggaran Baitul Mal jarang mengalami defisit anggaran karena pengeluaran dilakukan berdasarkan pendapatan yang tersedia. Suatu ketika pernah terjadi defisit anggaran dan yang dilakukan oleh Rasul adalah meminjam kepada para sahabat dan mengembalikannya setelah mendapat ghanimah. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, di mana wabah COVID-19 telah melemahkan perekonomian sehingga berdampak pada defisit anggaran sebesar 5,82% dari total PDB. Menanggapi hal tersebut, yang dilakukan pemerintah adalah mencapai target penerimaan dengan merevisi target pajak PPh dan PPN, relokasi pendapatan pada APBN, dan melakukan digitalisasi pajak. Dari sisi pengeluaran, melakukan revisi anggaran untuk pengoptimalan penggunaan di masa COVID-19. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.